A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Sutarman Alasad di HSA 37 Channel. Sebagaimana telah saya sampaikan pada akhir episode sebelumnya, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bahwa manusia itu selalu dalam ketidakpastian dan harus mengambil suatu keputusan. Merujuk dari surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi fasilitas diri kita berupa panca indera. Indera pertama, mata, berfungsi untuk melihat. Yang kedua, telinga kita berfungsi untuk mendengarkan. Yang ketiga, hidung berfungsi untuk penciuman. Yang keempat, lidah berfungsi untuk mengecap. Dan yang kelima, kulit untuk berfungsi sebagai perasa. 5 ini adalah sebagai jendela dunia, mendapatkan informasi dari dunia ini. Informasi tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh kita, diterima oleh otak kita, dan dikirim kepada kalbu. Di kalbu ini, Allah juga memberikan fasilitas, yaitu nafsu, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini penting karena kalau tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, bahwa manusia itu tidak punya keinginan apa-apa, tidak punya semangat apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada 2 makhluk yang selalu bertolak belakang. Yang satu, jin korin. Yang kedua, malaikat kafadoh. Informasi dari indera kita tadi di situ diolah, dibahas, untuk diputuskan di situ. Kemudian nanti dikirim kembali pada otak dan akan dijabarkan untuk diimplementasikan, baik itu dalam tataran sampai lisan saja, yang perlu sampai ucapan saja, atau nanti sampai dengan kegiatan, aktivitas itu. Tapi 2 itu sama, selalu mulai proses seperti tadi itu di dalam kalbu itu. Nah, yang menjadi tarik ulur itu adalah mempengaruhi nafsu. Jadi jin korin selalu menginginkan nafsu itu cenderung pada kejelekan, pada kejahatan. Dan malaikat kafadoh selalu menyarankan untuk berbuat baik. Mana yang kuat di situ? Yang menentukan diri kita, akal kita itu. Nah, disinilah Allah memberikan akal kita itu di sini fungsinya. Ini penting sekali. Kalau kita mengikuti ajakan jin korin, maka dipastikan itu akan berbuat jahat, tidak baik. Tapi kalau mengikuti saran dari malaikat kafadoh, itu adalah suatu kebaikan, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah diputuskan di situ, maka akan dikirim kembali ke otak dan akan dilakukan apa? Sampai tataran lisan, apa sampai tataran perasaan kegiatan fisik. Nah, di sini saya mengambil suatu contoh. Ketika ada 2 orang bertengkar. 2 orang bertengkar ini saling jawab-menjawab, saling mempertahankan dirinya masing-masing. Dari 2 orang itu, proses tetap melalui seperti tadi itu. Dia mendapatkan informasi dari jendela dunia, indera kita, kemudian dikirim kepada kalbu kita. Kemudian diolah, diputuskan, dikirim kembali ke otak, kemudian dilaksanakan, mungkin masih dalam tataran lisan. Itu saya tanya jawab di situ.
sama. Jadi satu organ dengan yang lain itu sama prosesnya persis itu. Dan itu biasanya kalau pertengkaran itu dilakukan dengan tempo waktu yang cepat, saling jawab menjawab itu. Itu proses seperti itu. Jadi di kalbu kita ini ya tarik ulurnya antara malaikat Kafatoh dan jin Qora itu juga cepat. Dan hati kita menentukan itu juga cepat. Karena apa? Itu kelihatannya seolah-olah tampaknya tidak ada jeda antara tanya jawab itu. Tapi tetap proses itu berjalan. Itu baru sampai tataran lisan. Kemudian juga sampai tataran kegiatan fisik. Sama seperti itu. Misalnya, seseorang berpikir apa yang harus dilakukan besok pagi ketika malam itu dia sendiri berenung sebelum tidur itu dia memutuskan, dia cerdas menentukan ini yang benar, saya ikut yang benar, terus pandai saya akan mengikuti ini, jadi benar diikuti yang melakukan kegiatan yang benar juga. Tapi itu belum tentu. Setelah dia tidur pagi hari bangun, setan itu tidak akan tinggal diam, terus saja itu untuk mengganggu, menipu daya kita itu. Bisa berubah pagi itu. Dan saat itu harus menentukan. Nah setelah menentukan, langsung itu action dilakukan. Kalau itu kegiatan fisik itu. Jadi di situ. Nah sekarang kita tergantung itu. Ikut mana kita? Ikut jin Qorin, apa saran malaikat Kafatoh? Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.